Kupu-kupu itu mengandalkan apanya? Kok bisa datang ke pohon padi? Indra apanya Pak dia? Penciuman. Jadi kalau hamparan luas semuanya padi, dia bahwa disitulah nasib anak cucu saya. Dia nggak perlu lagi ragu. Maka sebenarnya teori sederhananya, galengan padi, tanaman padi, galengannya harusnya ditanami tanaman yang mengganggu penciumannya gitu. Baik dong. Nggak ada protes ya, orang saya mau bunuh pasti, ngapain Pak? Lawan pasti gitu. Betul nggak? Nah, ini Pak, caranya sederhana. Bapak harus amati, ini potong Pak. Potong daun ini, bawa pulang ke rumah, masukkan ke gelas kaca ya Pak. Di sini kasih kapas dan air, kasih kapasnya dan air. Oke, masukkan ke sini Pak. Nah, ya, karena semua tanaman padi yang alami terserang calon hama ulat itu sama ini perkembangannya. Kan repot Pak, betul nggak? Ini caranya Pak, salah satunya ya. Lalu siapkanlah abu dapur. Itu gunanya abu dapur Pak. Nanti Bapak tiap bangun pagi lihat Pak, sudah menetas belum? Nanti dia akan muncul Pak sini. Apa namanya? Yang calon bayinya ulat itu. Apa namanya? Ya, istilahnya itu ya. Nah, begitu dia udah mulai pecah, cepat-cepat Bapak pergi ke lahan, sebarkan abu dapur. Nanti ini kalau saya gambarkan sini Pak ya. Nah itu ini pecah telurnya lalu keluar masih calon ulatnya itu. Ini kan masih empuk sekali Pak. Sebarkan abu dapur kan ada yang masuk di sini Pak. Ini batangnya ya, badannya si ulat itu kan belum keluar nih. Nah kasih abu dapur di sini. Begitu dia mau keluar, sesekan Pak. Sakit nggak kira-kira? Karena tertusuk mati Pak. Berarti nanti Pak mati semua itu. Pada waktu awal Pak, waktu ini bilang burung pipit ya. Lah burung pipit itu datang pada saat sudah berbuah, betul kan Pak? Nah gimana caranya supaya nggak datang? Salah satunya nanti bahan berenuk itu semprotkan Pak ke buahnya itu. Wih, baik, gak mau datang dia. Kan enggak Pak? Tapi burung pipit itu juga makhluk hidup ya, pengen hidup 1-2 mungkin masih selamat. Tapi kalau ratusan ya bahaya kita. Padi itu sudah kuning. Tadi di dapur saya ngobrol dengan Pak Dena dan ya. Oke. Jadi padi itu mengambil makanan dari mana? Dari akar. Akar itu mengambil makanannya, caranya gimana? Bapak Ibu harus tahu juga cara tanaman akar itu mencari makanan itu caranya gimana? Lembut sekali nggak akarnya? Nah, terus cara ngambilnya gimana? Hah? Yaitu caranya menyerap, bukan mengunyah. Betul nggak? Dia nggak punya gigi akar itu. Jadi akar itu lembut, tapi sekeras apapun kalau dia lembut dia akan tembus Pak. Cadas juga dia bisa tembus, pelan-pelan sekali. Nah, dia menyerap air, dinaikkan ke batang, lalu ke daun. Nah ini Pak, kalau ini masih hijau,
ini terjadi proses fotosintesa. Namanya fotosintesa. Sinar matahari menyoroti daun padi itu, lalu terjadi proses sintesa, dibakar oleh itu. Fotosintesa hanya terjadi kalau daunnya masih hijau. Kalau udah kuning udah nggak jalan, Pak. Nah ini terjadi proses fotosintesa, lalu diedarkan ke seluruh tubuh, dibagi makanannya secara adil. Nah itu yang akan Bapak Ibu amati nanti kemudian, apakah daunnya masih hijau. Kalau yang kuning itu yang bawah normal, jangan yang masih kan tanaman padi ini loh, ada daun pertama itu nanti pas menguning pertama. Rumusnya setiap tanaman itu nggak perlu bantuan manusia memupuk dirinya sendiri, Pak. Kalau tanaman yang ada daunnya. Oke, ini penjelasan soal hamanya yang mohon Bapak Ibu bisa paham. Wah, kerjaanku sekarang. Nanti di mangkok dulu. Oh ya, sekarang saya Pasir. Di tanah apa? Ladang, sawah. Tanah sawah. Tanah sawah itu ya Mas ya? Kedalaman 20. Berapa persen kira-kira untuk ditampung itu? Ini 30%. Ya? Yang tanah ininya 70%, Itu 30%. 30%. Pupuk 30. Kira-kira 30%. Yang paling tinggi Pak Sutris tanah pasir. Tanah pasir untuk bangunan Pak ya. Fungsi Tanah sawah, tanah kebun, tanah pasir. Yang gambut mana? pakai tuh. Tanah gambut enggak nih Pak? tanah sambil dipegang Pak supaya nggak jatuh. Kemarin lambat tuh. Pasir bukti Pak. Pasir ini yang tetap paling jelas. Karena terlalu cepat dia. Nah, kalau terlalu cepat turun, ya juga terlalu cepat naik. Ini berarti setidak-tidaknya 50-50 baru dia. Saya kan Dengan harus kaya. mulai dengan 30%. Iya. Siapa tahu ternyata sudah kan. Tanah pasir itu ada yang lembut, yang halus, ada yang kasar. Nah, mungkin apakah ada perbedaan antara yang lembut sekali dengan yang kasar, cara turun airnya, Ya. airnya. Lalu sama dengan yang tanah pun tadi, kalau misalnya kita buat seperti ini, kalau hanya ambil tanah begitu kan tanpa dilembutkan dulu kayak, saya kira apakah ada perbedaannya? Perbedaannya satu Pak. Kalau tanahnya masih merongkol, rongganya otomatis ada nggak Pak? Banyak. Nah, air bisa tembus nggak? Satu itu aja. Ya otomatis pada turun Pak. Merongkol. Sehingga nggak ada gunanya alat ini. Maksudnya kecil-kecil itu Biar lembut. biar dia itu sesempit apapun nembus gitu loh Pak. Nah itu menunjuk, apalagi rongganya sudah lebih gede, mulus kan Pak, gitu loh Pak. Ya, lebih lama menyimpan.
Pak kami. Sekarang tambah lagi Pak bahannya Terang tidak. dari kotoran kambing. Tes iki diaduk. Jadi kalau ada bukti itu pasti Bapak percaya toh. Ya monggo selanjutnya siapa yang ngetes? Ya, yang lain. Monggo, yang lain gantian ngetes. Gantian. Bisa aku kenapa? Bener. Ayo. Ya. Tes. Patri, monggo Patri. Oh, ini. Dari Mas Joko. Bos Pansos ini coba ngetes. Nah, masih lebih terang sini toh? Iya. Yang ini Mas. Satunya. Sekitar Baik, Bang. Padang ini. Sekarang saya mau tanya, siapa yang bersedia mengorbankan? Nggak ada. 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 Ini bleret. Iki sing terang. Oh. Ini seterang kehidupanmu. Sebelum dites Mas sudah menikah belum? Belum, Pak. Belum. Masih bujang ya? Wah. Ternyata terang karena sampean masih bujang. Ini kalau kancingnya Mas Joko mungkin Agak rendah. Agak burem Pak. Nah, terang. Boleh Beda sekali enggak Pak? Nah, untuk membuktikan. Nah sekarang coba Pak, sudah ditambah dengan kotoran kambing. Monggo Pak. Dipegang oleh Pak Kris. Agak Berarti redup. kurang Pak. Kurang terang. Tambah lagi Pak. Nah, kotoran kambingnya tambah lagi Pak. Oh, masih kurang. Ambil Pak. Satunya? Itu. Belum lah, nanti pasti ambil sama. Tambah lagi aja Mas. Kotoran kambing tenang kok lagi Mas. Wih, entry kiri. Tukang udah mana yang? Iki sing tukang udak kudu siji ya. Iya. Sing meneh ben iso. Nah, tolong diudek dengan tangan. Pakai sarung tangan. Iku Ini itu artinya obatnya. Jadi jangan dikira kotoran hewan itu nggak ada gunanya. Nambahin. Nggak cukup. Nggak Oh, cukup. sudah itu sudah berakhir Pak. Nah makanya tempatnya di sini biar nanti kotorannya gampang dibersihkan. Bawan makan ya. Pem. Yang kedua Pak. Ini lumayan Mas Tres sebenarnya lampu. Wah, terang. Tambah terang lagi yang sana lagi. Ini paling terang sini. Wah. Semuanya tersembuhkan hanya gara-gara kotoran hewan. Nih. Ada satu Urea. pupuk urea yang asli Pengujian. itu tidak menyala. Kalau yang nyala itu berarti sudah pakai palsu. Saya mendengar juga dari itu hati-hati Pak. karena tanpa pewarna. Yang palsu Menyala. menyala. Hati-hati makanya gitu Pak. Oh, bisa. Ya. Masih penasaran? Oh, tes dulu. Gandengan. Gandengan dulu. Nah, mereka. Itu ya. Sekarang Pak. Bisa tidur nanti malam, nggak penasaran lagi. Ini asli Pak. Ya. Sekarang buang airnya Pak. Buang airnya terus. Cabut dulu aja. Buang airnya, ganti airnya. Berarti kalau Mutiara. SP36 yang ini merah-merah yang PK. Nanti makan lagi tuh. Pas ingat tadi cerita sama saya, siapa tahu saya ingat. Iya, makanya jangan dimakan. Keluar airnya.
itu efektif sekali baik untuk bikin pestisida maupun karena yang bahan ini sudah pernah dipraktekkan oleh Pak Edi. Jadi waktu saya beritahu Pak, pakai aja daripada dibuang-buang. Keras ya? Ternyata kayaknya Rata ini, Pak? Ya, jangan bijinya, buahnya aja. Luar biasa toh, buah maja. Buah maja. Buah moco ya. Buah maja. Nah, buah apa ini? Jeruk, tadi? jeruk. Jeruk. Nanas. Nanas. Semangka. Nah, juga bagus toh. Iya. Papaya. Papaya. Timun suri. Ada air. Tapi bukan yang masih utuh gini, airnya saja yang diambil. Makanya harus diperes dulu. Kalau mau yang paling sederhana itu adalah buah yang busuk. Kalau Bapak punya Ember. tambahannya segini, Hampir separuh-paruh. selesai lalu jadi. Kalau untuk tumbuhan, Pak. Gantian. Nah, Ini pohon pisang yang setelah buahnya kita panen. betul. Jangan yang masih belum berbuah Pak. Sayang. Kalau ada pisau gedor lagi bisa lebih cepat. Potong-potong dulu. Kalau ada ganjil dari batu atau apa gitu Pak. Supaya Kayu kok. Balok. Semangat ya, Bang. Semangat ya. Wah, ini memang ini. Rajin ini. Ya. Yang pertama ini dulu, lalu nanti jerami. Jerami dan ini jerami. Dipotong-potong. Kenapa? Karena ini membantu proses bakteri menghancurkan. Kalau nggak dipotong-potong lama lalu busuknya atau menjadi bahan yang ini. Lalu nanti kasih jerami. Kalau ada Kalau capek bilang, Bang. Gantian. Gantian. ya harusnya memang bedok saya lupa menyebut namanya, saya pakai istilah arif beliau. Dua, Macul di tangan nih. Lagi dicari Pak. Kalau untuk ganjil untuk ngangkat, saya ngambil gagang pacul. Itu sampung kok. merah ini. Ya gitu Pak. Opa cuma mau sini Luwi. Di sebelah sini. Supaya nggak mengganggu sebelah mana? Sebelah sini ya. Hah? Itu apa itu? Rumput ya. Oke, potong-potong juga Pak. Ada lemes kata ini. Yang penting ini ditutup nanti. Ya. Nanti dulu Pak, soalnya jangan terlalu banyak nanti tak kurang, jadi pelan-pelan saja dulu. Nanti saya beritahu. Mungkin kalau bisa suku ember lagi, suku ember lagi. Nanti diaurkan Pak. Ya, lalu diratakan Pak. Ya, cukup segitu aja Pak, karena ini percobaan ya. Oke, pertama Bu Dapur. Nah,
tadi Pak, yang bahan kita bikin PPD, tolong diaurkan ke sini Pak. Mestinya nggak perlu ditambah air Pak. Kalau itu cukup, karena ini nggak cukup, maka yang pertama berenuknya Pak. Mana berenuknya? Nah, diempratkan gitu Pak, supaya basah semua. Kepret. Nah, gitu ya. Di video ya Pak ya. Sampai pinggirnya Pak. Siap. Ya. Ini ya. dah Tambah sari airnya, Pak, buah mojo. karena itu kurang. Akan ditambahkan lagi dengan sari buah-buah yang lain. Ya. Ada buah jeruk, ada buah nanas, ada buah Itu pepaya. dulu empratkan lagi Pak. Oke. Setelah abu dapur itu adalah rumput Pak. Rumput diaburkan di atasnya ini. Rumput ya. Lalu diratakan Pak. Nah begitu. Sekali lagi Pak, ukurannya kalau ini abu dapur berapa? 2 cm. Semuanya harus 2 cm. Gitu loh. Kalau 10 cm ya 10 cm. Seukuran itu. Nah. Lalu aurkan ini Pak. Nanas atau yang Nanas boleh, tapi kasih air lagi Mas. Nah, kasih air. Nah, tolong yang tadi gula, tolong cairkan Pak. Nah, sekarang itu dulu Pak, itu manisnya. Supaya rata Pak. Segini Pak. Ya, ini kasih gula dulu. Iya Mas. Airnya segitu aja dulu. Nah, kasih gula. Jangan mantranya Pak. Takarannya. Oke, cukup dulu. Oke. Emprat pakai air gula Pak. Nah, sisanya Pak, masukkan semuanya Pak. buang. Dibuang. Nah, gitu. Jadi kalau Bapak nyimpen bahan ini, nah diempratkan Pak airnya sampai rata ke pinggir. Nah, ini kan air gula. Maksudnya air gula itu merangsang datangnya bakteri. Yang di ember hitam adalah air gula. Oke, setelah ini adalah cacahan batang pisang. Ini baru 1, 2, 3 ya. Oke, nanti dulu Pak, bukan batang pisang, tapi domba, tai domba dulu. Mohon maaf, setelah 3 itu baru tai domba. Nah. Kan apa? Tak kabar apa Pak? Iya, tenang ya Pak. Tak kasih sama. Ya, banget Pak, pas banget Pak. Bener nih Pak. Wah, aku sarung tangan aja Pak. Lanjut. Biasa ngono ki. Sampai tertutup itunya Pak. Aku males kok nganggo kondom-kondom. Ngono ku ya Pak ya. Apa sarung tangan-tangan. Asli gue Pak ya. Sekali lagi karena bahannya nggak cukup, jadi kita membuatnya dengan model segini saja. Ya. Sekarang tambah air bernuk tadi Pak. Tapi ditambahkan air gula Pak supaya cukup. Air gulanya masukkan ke ya. Nah, lalu diemprat lagi Pak. Jadi jarang. Harusnya sampai ke pinggiran yang abu dapur tadi Pak supaya kena juga. Nah, pinggir sini juga Pak. Ada samanya Bang Loro ini cocok ya. Oh iya Pak, ada tadi tani Pak. Oh, ini caranya buat kompos. Ya, cukup Pak Dena. Nah, sekarang baru potongan gedebok pisang. Kalian kok udah pas yang telek-telek. Kurang ya. Ya. Pokoknya sekali lagi ukuran bahan harus semua sama ya Pak. Kalau bawah itu mulai dengan 5 cm, 5 cm semua. Betapapun lebarnya, seberapapun, pokoknya ukuran ketebalan harus sama. Masukkan kotoran domba Pak.
Iya. Pak Jainal. Ngepret sampean resik. Nah pertanyaannya ini nggak terlalu banyak air karena apa? Karena daun pisang daun pisang itu yang mengandung air, tapi baik tetap juga dikasih Lagi kepret meneh Mas. Kepret Mas. Banter teko pinggir-pinggir ya, Pak. Oh nggih. Nggih. sederhana kok Pak dalam buatnya. Nganggo gayung ya, Pak. Hah? Nganggo gayung. Aku Pak. Oke, cukup Pak. Banyak atasnya Kalau sudah lama kan gula, Pak. bisa diserap ilmunya itu. Alasannya tepat. Nah, berikutnya daun bambu Pak. Tadi daun bambu. Wah, kalau ini saya pokok. Nggak apa-apa, yang penting itu sudah kering Pak. Ujungnya dicampur juga. Nah, diemberan lagi dengan ini Pak. Yang nah itu Semangka. Ya, semangka. Oh Pak, kepret mulai Pak. Ojo dicicip wis mau beres-beres ya. Banyak gula Pak. Gula Pak ya. Ya harapan Pak. Ya, supaya basah gitu Pak. Ya. Dosen Mas Joko mau gimana rasanya? Jangan Separuh Pak. habiskan aja itu Pak, apa itu. Apa enggak kebanyakan kalian lewat ya Pak? Nanti tinggal difoto aja. Legoan bahasa Yang penting legoannya tidak ada pintu terbuka untuk masuk udara lain. Itu saja. tergabung udara. Karena ini nggak boleh udara dari luar masuk. Ya masalahnya kalau dibikin ledoan ngambilnya itu Pak, kenapa nggak rata saja? Ngambilnya kan lebih mudah dong. Cangkul dalam. Nah, kalau doan gimana? Wah, nah itu persoalannya satu. Lagi apa lagi nih? Nah lalu Pedus meneh. kotoran domba. Yang kotoran Baik, itu beli, Pak Jenal. Naik Pak. Apalagi kotoran dombanya kan udah kering, harusnya agak lebih basah ya. Makanya harus dibasahi karena ini kan sudah sebagian kering, tapi seharusnya agak masih basah gitu. Ini gula meneh kepret. Ya kasih gula Pak, Pakai gula Pak. berapa ya? Ya cukup Pak, kayak dombanya. Cukup Pak, saya ini. Nah setelah itu adalah jerami masih ada. Jeraminya masuk. Ya kan sisa dari tetes tebu itu. Iya, sama aja itu artinya gula Pak. Takutnya kan nggak boleh. Boleh Pak, boleh. Semprot lagi Pak air, campurkan dengan ini. Nanti ini yang terakhir. Pak. Oh, niki Pak campur melih Pak. Pokoknya tukang kepret nih. Ya, ini. Wes. Papaya. Pin salapin. Bukan kok gedang ini Pak. Tanya sama Pak itu ya Pak. Kalau orang Bandung nyebutnya Ya. gedang. Padahal bagi orang Jawa gedang itu artinya pisang. Kalau bahasa Sunda pisang itu nyebutnya cau. Yang ini gedang. Cau itu artinya pisang. Bukan. Ini pepaya, sate. Kalau orang Sunda Jauh, cewok. ya, yang terakhir itu jerami sudah ya. Yang belum ada, ya cukup pisangnya lagi Pak, yang paling atas. Nah itu sudah selesai. Sekali lagi ini ukurannya Pak, tergantung pada luasnya halaman dan juga bahannya. Kalau bahannya cukup lebih baik kotak bentuknya Pak, itu supaya nanti mudah. Kayak dipakai ini. Nah kasih ini Pak. Nah kasih lagi gulanya Pak, takut nggak cukup. Kasih dulu air Pak.
Tambah gula, tambah gula. tambah gula. Semua nggak apa-apa, Pak. Yang manis. Nah, tambah airnya, Pak. Ya. Nah, Nah, sip. Diaduk-aduk, Pak. lalu setelah ini dicampur ini, lalu kita tutup dengan terpal. Terpalnya kan lebar sekali, dijadikan 2. Tutup jadi 2. Nah, Bulan apa? biasanya 15 hari, Pak. Paling lama 15 hari boleh dibuka. Jadi pelatihannya ditambah 15 hari lagi Bapak-bapak ya. Sambil menunggu. Percaya dengan Mas Agus nanti 15 hari nanti hari terakhir lihat. Iya. Boleh dibawa pulang. Diratakan saja sampai pinggir-pinggir, Mas. Nah, gitu. Ini Pak, ini acung cuci tangan sekali. Iya. Oh, pinter banget. Nenek melo KN. Main pokoknya. Mohon sekarang terpalnya, Pak, bawa ke sini. Nah, tinggal ditutup, Pak. Ya, kenapa nanti diadakan kepalanya? Oh, iya, Pak. Itu nanti juga akan memperkuat batang. Gitu. Ya hanya dengan cara begini, Pak. Jadi bisa bikin kompos. Ini nantinya dari pupuk tanah, ukurannya 3, Pak. Pupuk ini akan jadi ukurannya 3. Satu berwarna hitam atau gosong, ya. Kedua tidak berbau karena ada kotorannya tuh, tidak berbau. Dan ketiga, begitu dipegang melempar anjing itu bisa, Pak. Kalau biar itu baru jadi. Kalau masih berbau, itu tandanya belum jadi. Nah, silahkan kita tutup, Pak. Jangan ada udara masuk. Ya, saya tidak ingin hanya untuk mempercepat, tapi daripada itu, jadi kan bisa dipakai yang lain. Ya. Bisa makan, Pak, ukurannya, ya. Nah, untuk menutup ini, Pak. Ya, tutupkan aja, Pak. Iya. Nah, kalau ini bisa dikasih batu, ini lebih baik ditutup di sini, Pak. Naikkan. Ya, naikkan supaya. Nah, supaya nggak terlalu besar. Nah, jangan sampai ada. Nah, ini harus diganjel dengan bata, Pak. Supaya nggak ada masuk udara. Ada nggak bata atau kayu atau apa yang bisa menutup? Nah, sampai ujungnya sini, Pak. Nah, gitu, betul, Pak. Balok juga bisa. Panjang ini, Pak. Iya. Karena udara itu kan nggak pandang bulu, Pak. Walaupun sudah jentuk, ini masih berlubang. Mendingan pinggirnya juga. Begitu. Kalau yang ini keluar seperti Hembuskan. Nanti keluar panasnya, Pak. Jangan dikira ini nggak panas nanti. Yuk kita foto di sini dulu ya, Pak. Oh ya, monggo. Sambil yang Ini